apa yang diatur oleh administrasi, begitu pun PNS. Saya kira begini ya, yang masuk PNS, mohon maaf, yang PNS mana ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berapa PNS? Berapa ya? Ini apalagi yang baru ya. Saya kira kita sudah susah payah untuk dari PNS. Apalagi model yang baru-baru ya. Kalau saya jujur aja cerita tahun 88 jadi PNS itu hanya masukin lamaran aja. Masukin lamaran dipanggil, mau nggak kamu di Serang tahun 88 itu. Ibu saya almarhum itu baru jauh amat ya, gitu. Kamu hilang nanti. Bahasa ibu saya itu jauh amat, nanti kamu hilang gitu. Tapi alhamdulillah tahun 88 itu saya usia waktu itu 22 tahun kalau nggak salah, masih bujangan, masih lagi gereng-gerengnya lah usia segitu. Bujangan PNS gaya kan, dulu itu gaya gitu. Karena memang PNS itu jadi alternatif pertama dulu. Orang tua yang punya mantu juga PNS. Zaman di Serang itu sebelum PNS itu kan KS itu. Tapi lagi-lagi yang namanya jodoh itu ada di tangan Allah. Percaya itu. Terkait dengan jodoh itu memang di tangan Allah. Walaupun sekarang kan dunia informasi, dunia digital itu udah segede HP ini, dunia ini. Kita tahu dunia itu dari alat sekecil ini. Tapi kalau kaitan dengan jodoh ya itu tetap. Jadi kalau diibaratkan banyak menyampaikan dunia tidak selebar daun kelon dalam urusan cinta, emang betul. Tahun 89 saya ditakdirkan ketemu sama waknya Aziz itu, waknya Aziz. Ya, oke lah waktu itu keluarga dan saya baru cerita, Bu, gaji saya punya istri itu berapa nih gaji saya? 54.000 gaji saya itu. Saya udah berani punya istri. Ya, singkat cerita seperti itu. Tapi karena tadi itu kita PNS, kemudian percayalah dan yakinlah bahwa kita menjalankan tugas sehari-hari itu, niatkan ibadah, insya Allah milik ada di depan. Percaya bahwa yang namanya rezeki itu jangankan tidak jadi, keliru aja tidak. Keliru aja tidak. Jadi saya tidak membanggakan diri, tapi ya alhamdulillah saya itu dilahirkan dari madrasah, Pak. Jadi kalau ke madrasah itu saya memang sangat cinta sekali. Saya lulusan madrasah Ibtidaiyah swasta. Itu dulu madrasah itu ayah saya ya pendirinya, almarhum. Kemudian masuk ke Sanawiyah juga Sanawiyah swasta. Baru ke aliyahnya, aliyah negeri dan seterusnya. Jadi mungkin saya salah satunya ya, di antara salah satunya pejabat di Kementerian Agama kami Banten yang memang murni dari madrasah semua. Tidak hanya aliyah, tapi dari Ibtidaiyah. Dan menurut Pak Direktur SKK, Pak Dr. Umar itu bisa sesekali saat ada kegiatan pengelepasan siswa, misalkan dari MIN sini sudah ada yang katakanlah sukses ya, bidang apapun itu yang sudah dilihat sukses, usaha juga sudah menjadi pengusaha yang memang lumayan, jadi pegawai juga mohon maaf barangkali sudah jadi pejabat, itu bisa dihadirkan di sekolah ini. Memang dalam rangka menarik minat masyarakat bahwa lulusan di MIN Padi ternyata juga bisa jalan, bisa itu dimaksud seperti itu. Dan saya kan asli Jawa Tengah, dari Purworejo saya sini. Kalau ibunya itu orang sini, Mas. Jemput. Saya pernah suatu saat itu di MI saya, Bu, itu manggil saya. Ya saya datang. Karena memang mohon maaf, satu-satunya lulusan MI swasta itu yang kebetulan Allah mentakdirkan jadi pejabat itu baru cuma saya. Itu bisa seperti itu dimanfaatkan. Oke, kita kembali ke masalah tugas pokok dan fungsi kita sebagai PNS. Semula kita menggunakan PMA 13 2012 terkait dengan SOTK, struktur organisasi kementerian agama, kemudian sekarang kita menggunakan PMA 19 2019. Nah, di situ kita diatur juga terkait dengan disiplin. Terkait dengan disiplin pegawai kita juga punya PP 53 2010. Itu yang mutlak harus kita ikuti. Tidak boleh satupun kita sebagai pegawai negeri melanggar dari itu. Kemudian untuk yang non PNS apa lagi?
Jadi mereka kalian jangan sedih hati karena gaji kalian pun dari APBN itu, jangan main-main itu. Jadi kalau ada yang non PNS semaunya Bu, absen semaunya, datang semaunya, bilangin ke saya. Kita berhentikan saja, jangan bikin masalah. Jadi semua itu kita mungkin sebagian nanti ke depan karena memang dari APBN berkurang bisa dari komite, bisa dari bos itu juga larinya ke APBN kan sama aja. Jadi saya berharap kita serius lah. Kemudian terkait dengan semua itu, kita sebagai guru juga punya tugas pokok dan fungsi dari guru. Sekarang dari kepala madrasah dulu biar adil nih, karena ada kepala madrasahnya ya. Jangan hanya saya singgung guru aja. Jadi tugas dan fungsi kepala madrasah sekarang apa? Tugasnya apa itu? Menjanji manajerial. Saya baca ya, jujur aja. Kemudian mengembangkan perusahaan, melakukan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Kepala madrasah kan sekarang sudah dibebas tugaskan dari mengajar 6 jam harus ngajar tetap muka. Makanya harus fokus ke menjadi manajerial. Kemudian juga kepala madrasah harus bisa mensupervisi kawan-kawan guru. Makanya di sini tuntutannya pengetahuan kepala madrasah mutlak harus di atas rata-rata guru. Jangan sampai kepala madrasah juga tidak bisa memberikan supervisi kepada guru. Saya Bu, karena memang yang background saya itu pendidikan, kemudian sekarang jadi kabit Penma, itu tidak pernah ragu, tidak pernah malu mengatakan memang ada hal yang tidak tahu saya tanya. Jangankan kasih, tetap aja saya tanya. Setelah kita mencari tahu agak susah, ya tanya kepada staf. Seperti penanganan bos, kalau penanganan bos saya tahu karena saya mantan suka perencanaan. Penanganan PIP, kemudian penanganan daerah tertinggal, sekarang terakhir, kemudian ada BUPRA, itu saya tahu satu-satu saya pelajari dulu. Kan di Banten ini ada bantuan untuk guru daerah tertinggal 3T, terluar, tertinggal, dan apa itu terdalam atau apa gitu. Tapi buat saya kecewa karena tahun 2020 ini dihentikan, mulai April dihentikan. Jadi Banten itu untuk Pandeglang dan Lebak sudah lagi tidak daerah tertinggal. Mungkin pemerintah daerahnya malu baru dicap tertinggal. Jadi Lebak Pandeglang itu sudah setara dengan yang dengan Cilegon, dengan Serang, dengan Tangerang Raya. Padahal kalau kita lihat sebetulnya kan belum, tapi mungkin pemdanya gengsi kan. Itu juga mengurangi kucuran anggaran dari pusat, termasuk anggaran yang di Kementerian Agama untuk kawan-kawan yang ngajar di situ. Itu lumayan, itu hampir 1,7 kalau nggak salah itu. Nah, cuma bisa kita serap 4 bulan sampai bulan April, karena SK-nya dari Presiden seperti itu. Itu tugas dari tadi, kembali ke masalah tugas pokok dan fungsi itu kepala madrasah. Kemudian tugas pokok dan fungsi. Sekarang fungsinya apa? Fungsinya satu, perencanaan, pengelolaan, supervisi, evaluasi. Jadi kita kan sudah dari tahun berapa itu saya dari tugas program itu ada istilah perencanaan berbasis eselon. Kalau dulu waktu saya awal-awal jadi kasubag perencanaan 2013 itu masih perencanaan itu sumber satu di mana? Satu sumbernya di biro perencanaan. Tapi sekarang berbasis eselon, artinya kalau yang madrasah jadi pendis, KUN bagi Kurais, di mahasiswa bisa, dan seterusnya masing-masing berbasis eselon masing-masing. Nah itu harus bisa disusun. Kepala madrasah dibantu oleh staf perencanaan itu menyusun anggaran. Jadi disilakan untuk membuat perencanaan dalam 1 tahun anggaran ini. Sebetulnya itu perencanaan itu bisa secara keseluruhan di range itu ada range 4 tahun, di breakdown menjadi 1 tahun. Makanya saya berharap semua kepala madrasah itu saat baru dilantik harus melihat terkait dengan range itu di situ sudah di breakdown dulu dari yang 4 tahunan menjadi 1 tahunan.
Karena kalau kita tidak membuat itu, nanti saat ada penilaian PKKN, penilaian kinerja kepala madrasah, tidak akan pernah bisa melaporkan. Dalam 4 tahun ditingkat menjadi 1 tahun, dalam 1 tahun itu programnya apa. Kemudian kalau misalkan ada evaluasi di pertengahan apa yang sudah dan belum dikerjakan apa dari program itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Silakan. Makanya saat PKKN kemarin, Ibu belum ya? Yang 4 tahunan? Belum, baru nanti di Desember akan Ya. 1 tahun. Makanya ada beberapa kepala madrasah saat ada penilaian PKKN itu penilaian kinerja kepala madrasah, itu banyak yang nggak bisa ngomong. Karena mereka tidak paham dengan program yang dibuat. Kalau kita membuat program yang 4 tahunan dibuat di 1 tahunan, kemudian dalam 1 tahun kita evaluasi mana yang sudah tercapai, mana yang belum, itu repot. Makanya itu harus dibuat. Buat dan dibaca, dipahami. Itu juga termasuk tadi itu membuat perencanaan. Perencanaan seperti itu. Jadi saya berharap kepala madrasah paham betul terkait dengan perencanaan. Sekalipun N ini sudah tidak menjadi satker lagi. N ini kan bukan satker ini, karena di banyak kan ada di Kemenag. Untuk bisa paham itu biar tidak dipinteri sama orang Kemenag, harus paham itu. Makanya nanti di awal tahun kalau udah ada pertimbangan bisa dilihat ada berapa anggarannya, dari mulai 51 belanja pegawai, 52 belanja modal, pemeliharaan, kemudian 53 belanja modal, satu lagi 57 bos itu 57 ya maksudnya. Jadi akun-akun itu harus apa? Harus kita nyimpan lah juga sama rencana. Kemudian apalagi tugas kepala madrasah? Sekarang tanggung jawabnya itu tadi tuh menyusun rencana kerja jangka menengah untuk 4 tahun tadi itu begitu 1 tahun. Kemudian sekarang kompetensi kepala madrasah, apa yang harus dimiliki oleh kepala madrasah? Kompetensinya apa aja? Yang pertama kepribadian, manajerial, kewirausahaan, kompetisi dan sosial. Jadi juga kita memang kepala madrasah ini dituntut untuk punya kompetensi kewirausahaan. Ya tentunya terkait dengan kewirausahaan itu juga pengembangannya nanti dengan koperasi tentunya ya. Kemudian juga yang berikutnya terkait dengan dimensi. Dimensi ini sama sebetulnya. Dimensi seorang guru dan kepala madrasah itu sama dimensi tadi itu kompetensi kepribadian, mirip dengan guru. Karena isinya apa dimensi kompetensi kepribadian? Yang pertama berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di madrasah. Yang ketiganya berapa? 3. Kalian tuh belum guru ya, tahu kan? Ya, masih calon guru. Jadi kalian harus dalam 1 tahun ini bisa selesai mengikuti program apa? Induksi guru. Jadi mereka tuh belum guru, teman-teman ini masih calon. Saya di tes kemarin memang plus minus semua orang ya. Tapi jujur aja saya tuh membantu kawan-kawan yang memang lulusan sudah lama, data dukung untuk menjadi guru itu banyak. Itu daripada yang baru. Karena memang yang baru itu rata-rata itu jatuhnya itu di bidang agama. Umumnya pintar umumnya di wawancara itu melalui Zoom pintar, tapi begitu ke agama jatuh rata-rata. Nah untuk itu, mohon maaf ya, andai saja saya dikasih kebijakan yang diangkat yang baru atau yang sudah ngabdi, yang ngabdi kalau saya, karena yang ngabdi itu udah bisa ngajar. Nah, kalau yang baru ya belum bisa ngajar, apalagi yang baru lulus tahun 2 tahun, belum punya pengalaman. Tapi memang pintar gitu loh, umumnya pintar mereka. Nah, karena umumnya pintar kemudian sudah menjadi pegawai dan kalian diuntungkan kan apa? Karena memang bidang PMA itu agak lengang kemarin. Mestinya sebelum kalian dinyatakan PNS, dari calon menjadi PNS harus lulus dulu itu. Tapi memang itu bukan salah kalian. Jadi kalian diuntungkan, terus terima kasih ke PMA itu. Artinya sekarang membeli calon guru ke PNS. Kenapa begitu? Pemecatan calon PNS sama PNS itu susah PNS. PNS itu susah dipecatnya. PNS ya. Nah, kalau calon masih gampang. Tertinggal nggak ikut
kegiatan di Balai Diklat aja itu bisa diberhentikan. Ya sekarang bersyukur. Kemudian untuk meyakinkan kami kalau kalian memang bisa ngajar, paham dengan kode etik Kementerian Agama, ya itu tadi lah harus ikut program menjadi guru. Saya pengen tahu, pengen yakin bahwa kalian itu memang layak jadi guru, paham kode etik Kementerian Agama. Kemudian slogan Kementerian Agama kan apa itu? Ikhlas beramal. Ikhlas beramal dalam hal ini Bapak Ibu, kalau saya memahami ikhlas beramal itu bukan kita kerja nggak dibayar murah ikhlas bayar saya enggak. Ikhlas beramal itu tidak menuntut yang bukan haknya. Ya kalau hak kita ya ada kita minta kita tuntut kan hak kita. Tapi yang bukan hak kita ya sudah. Seperti lembur. Mohon maaf ya dikambil saya ceritanya karena memang fakta ya. Nggak lembur nggak apa. Karena pulangnya sore absen kan begitu di print ada kelebihan jam lembur. Akhirnya ya memang rata-rata itu menjadi tambahan ya di kantor lah dulu waktu zaman saya yang rencana. Itu rata-rata begitu. Tapi begitu saya semakin tua bukan semakin dewasa. Satu semakin tua semakin bisa memahami aturan, lebih mahasiswa dan seterusnya. Nggak ada lembur-lemburan. Kalau mau lembur silakan tadi buat SPL dulu. Kan rata-rata itu kan lembur dulu SPL-nya belakangan. Assalamualaikum. Silakan. Jadi SPL-nya itu kan belakangan. Tidak benar itu. Yang betul SPL buat duluan silakan lembur. Kemudian mau ngerjain apa silakan. Nah baru yang lain kita ikuti. Buat apa dan biar apa? Ya biar memang yang kita terima itu hak kita. Kemudian betul-betul halal. Jadi orang yang benar itu yang baik kan menurut saya yang semakin usianya bertambah semakin memahami terkait dengan itu. Kalau semakin tua semakin tidak mau memahami dan main hantem aja waktu celaka itu. Ya tadi itu ingat yang saya sampaikan tadi awal masalah rezeki. Jangankan hilang ketukar saja tidak. Tapi kalau bukan rezeki kita udah bekang-bekang ya hilang juga. Jadi percaya itulah. Makanya sekalipun kita memang PNS kemudian punya tugas, punya kewajiban untuk harus ngajar, harus ngantor, tapi niatkan semua di atasnya itu juga niatkan ibadah. Insya Allah kalau niatkan ibadah kita nyata. Saya jujur Bu Kepala, jangan nggak percaya kalian. Sudah 32 tahun jadi pegawai saya. Yang namanya dihinggapi rasa malas tidak ngantor, alhamdulillah belum pernah saya. Belum pernah. Yang sampai malas ngantor. Sekalipun ada masalah apapun itu, karena yang namanya manusia kan tidak akan pernah lepas dari masalah. Belum pernah saya. Kemudian pernah kecewa dengan kantor, oh pernah. Tapi manusia seperti begini, ini akan ngalami kawan-kawan ini. Kita lagi misalkan, kalau saya waktu itu ya, lagi di satu tempat, juga belum lama, baru setahun 2 bulanan jadi pejabat di satu tempat. Kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, gue dipindahin ke Cilegon waktu itu. 2011. Kecewa, kecewa. Manusiawi, kecewa itu hal yang manusiawi. Karena memang pimpinan juga tidak akan pernah bisa memuaskan semua anak buah. Kemudian kita juga egois. Kalau kita dirasa misalkan di tempat ini kita kerja enak, nyaman, apalagi posisinya misalkan posisinya yang pegang uang, bendahara yang memang bisa pakai dulu, walaupun risikonya pakai tahu-tahu gede. Gitu. Kemudian ujung-ujung dipindahin, tiba-tiba dipindahin, itu kecewa udah pasti. Tapi kekecewaan kita tidak boleh berlarut. Saya masih ingat hari Jumat dilantik dipindahin ke Cilegon kan jauh. Kecewa saya. Tapi hari Sabtu itu sudah hilang kekecewaan saya. Karena apa? Kekecewaan itu kemudian kita berpikir, oh iya ya, dia tuh PNS siap di tempat di mana saya. Makanya saya kalau sudah ketemu sama CPNS, mau deketin saya mau apa? Oh nggak bisa. Kalau memang belum waktunya pindah, syarat rukunnya untuk mutasi belum ada. Jangan harap kalian bisa mutasi selama saya di Kabin. Ketemu di Min 3. Ada orang Tangerang. Ada ibu-ibu orang Tangerang. Ngatur sendiri, Pak. Di sana ada orang sini. Kita tukeran saja. Kabinnya saya tukang. Saya bilang ingat perjanjian lama kita apa? Perjanjian lama kita siap dimakan di mana saja.
Wong saya jauh dari Jawa Tengah, siap di tempatnya di Banten, akhirnya miliknya di Banten, jangan buru-buru. Jadi mohon maaf itu. Kalau model saya suruh pulang, enggak, suruh mati hidup saya udah di Banten saja. Kalau ternyata sawahnya di Banten. Saya waktu bujangan lebih kecil lah saya. Punya istri, kemudian badan jadi agak gede gitu ya. Kebetulan susunya cocok sama orang tua dan segalanya cocok gitu. Yang dulu nggak punya menjadi punya dan seterusnya lah. Makanya saya tidak banget untuk kawan-kawan yang saat belum terpenuhi pengen. Apalagi tadi itu sudah ngatur-ngatur, saya di Tangsel ada apa terus pindah Pak nggak bisa, udah sih saya mana saya baru nikah, yang suruh nikah siapa? Yang nikmati nikah juga kamu, udah pokoknya harus nikah itu yang jadi bundara itu yang mohon maaf begitu. Bu Eka. Akhirnya terus gimana? Ya sudah dibertain saya. Apa yang baru bilang itu banyak yang begitu. Cuman satu juga ngomporinya gak bagus, deketin Pak Kapit itu biar udah enggak. Dideketin kali dideketin saya enggak. Memang begitu. Pokoknya kalian bereskan dulu sarang rumput kalian seperti misalkan induksi itu selesai, kemudian nanti kita lihat, kita petakan. Kalau kemudian dipetakan kebetulan orang ngajak dimensi, kemudian orang Tangerang dan seterusnya, kemudian kalau ditinggal masih ada yang ngampu dan seterusnya yang mau didatangin ada, ya silakan proses. Tapi kalau itu belum ada, ya nanti dulu lah. Sudah setengah mati jadi pegawai, ngelamar pengen jadi pegawai. Yang sekarang kan bisa untuk pengen jadi pegawai. Saya sudah cerita tadi Pak. Kalau saya dulu pengen jadi pegawai, tahu ngelamar, tahu SK-nya ada. Dulu zaman saya, karena memang masih ada sistem tambah sulam. Tapi buatan sekarang setengah mati. Untuk bisa ikut daftar aja udah harus nggak tidur 2 malam. Sayang kalau sudah menjadi kemudian mau semau. Kalau kita punya keinginan pengen bebas seperti orang-orang itu ya pendidikannya juga hanya susah. Misalkan kayak saya pengen punya istri sampai 4 gitu ya, karena misalkan mampu, pendidikannya jadi PNS. Ya kan syarat rukun Islam itu boleh laki-laki. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Nggak ada yang mau juga sih kayaknya. Ya kalau kan begitu ya sudah pendidikan jadi PNS. Ya kalau 2 mungkin sembunyi-sembunyi nggak ketahuan Pak ya. Masih mending gitu. Tapi sebaiknya ya jangan. Kalau memang ini ada aturan. Oke, itu tadi sepintas terkait dengan tugas pokok dan fungsi kepala madrasah. Sekarang guru. Ini sesuai dengan Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen. Ini pengertian dulu Bu ya. Guru pengertiannya apa itu? Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ke alia. Makanya sekarang apa itu Bapak Ibu? Kalau dulu kan ngoreksi hasil ulangan ada honornya. Sekarang itu nggak bisa. Jadi semenjak kawan-kawan guru dapat tunjangan sertifikasi, itu yang itu tuh udah masuk dalam tugas pokok, dalam tusi. Jadi nggak bisa sedikit-sedikit dapat honor, nggak bisa sekarang. Kecuali mungkin memang yang tidak termasuk di tugas pokok dan fungsi dosen guru. Sekarang begini Bapak Ibu, mumpung ingat saya sudah tua itu kadang-kadang semakin banyak yang lupa. Persyaratan untuk dibayar TPG dengan tukin itu beda Pak. Beda. Kalau kami dibayar tukin, persyaratannya di samping absen, membuat laporan harian dan bulanan. Membuat laporan harian dan bulanan saja di kantor itu banyak yang bingung itu. Yang sibuk bingung, waktunya habis nggak sempat buat laporan. Ada yang kemudian yang memang kerjaan nggak jelas, mau ngetik laporan apa yang saya ketik buat laporan, kebingungan, nggak ada kerjaan. Jangan bilang nggak ada, kekanggil sama saya sekarang. Ayo, ada yang begitu. Dan bahkan musim COVID-19 seperti hilang.
Udah hampir setahun nggak pernah ada. Karena absennya memang absen melalui aplikasi. Laporan bulanan harian nggak dibuat. Jadi guru pun begitu Bu ya. Pastikan yang diisi di laporan harian bulanan apakah udah ada belangko ya? Belangko waktu zaman kasih Pak Haji Marsudi. Nah, kita sudah membuat belangko yang sebanten itu bangsa Indonesia kalau kita ngikuti itu sama. Yang diisi di belangko harian bulanan dan bulanan yang itu apa? Ya tugas pokok dan fungsi guru tadi itu tugasnya apa? Makanya saya nggak ngerti ya kalau ada guru datangnya itu cuma saat ngajar doang. Jadi persiapan bahan ajar itu juga dikerjakan di jalan, di rumah nggak tahu. Kan ngerti saya. Kita guru, kita PNS di kantor sama-sama kewajiban kita sehari ngantor berapa jam itu harus kita pakai itu karena kan satu libur. Ya mau ngajar enggak ya silakan untuk mengevaluasi, merencanakan dan seterusnya. Ya silakan di kantor. Ya kalau waktu izin oke lah. Tapi jangan juga seperti itu. Sampai kemarin sebelum COVID, Bapak Ibu, saya masih menyaksikan salah seorang guru pagi-pagi bong masih pakai celana pendek, bong ke kantor absen. Kemudian sore ucak-ucak itu pakai sarung bong ke kantor. Kalian ke sekolah, kalau sekolahnya dekat. Pada saat saya di Cilegon itu dulu 22 bulan. Itu ya karena memang saya kasubag TO, kemudian duduknya itu sengaja duduk saya itu yang arah ke pintu gerbang. Banyak yang begitu dan itu dulu mohon maaf ya, tapi nggak perlu maaf orang iya sih. Pengawas rata itu. Laki masih pakai daster absen. Karena absennya kan dulu masih terkonsentrasi di Kemenang. Siang yaitu tadi kalau sarung dengan enaknya saya mancang aja di depan jendela itu. Itu yang seperti itu saya kira, mohon maaf Pak Ustadz, jangankan barokah ya, kehalalannya juga perlu dipertanyakan itu gajinya itu. Saya bukan sok suci, bukan saya. Jadi kalau yang memang kewajiban tidak dipenuhi 100% karena tidak berhalangan ya, karena tidak berhalangan. Kemudian gaji ataupun uang makan itu saya kira perlu dipertanyakan kehalalannya. Nah makanya kan jangankan yang seperti itu, untuk yang 100% melakukan tugas kemudian dapat gaji, di situ masih ada hak orang lain ya, apalagi kalau kita semaunya. Jadi saya kira yang seperti itu harus kita sadar lah. Kita semakin usia semakin tua, model saya semakin tua, itu harus sadar seperti itu. Nggak ada hasilnya seperti itu, yakin itu. Orang terkadang kalau tinggal sekomplek atau rumahnya berdekatan, kebetulan kerjanya sama-sama guru, sama-sama pegawai di Kemenak, itu kan suka berguncing, perasaan gajinya sama saya, tapi dia bisa ini, bisa itu. Ya keberkahan kalau menurut saya ada di situ. Kebetulan gajinya sama cuma 7 juta, anak-anaknya sehat, kemudian anaknya bisa sekolah. Ya mungkin keberkahan di situ. Tapi kalau yang kemudian kurang atau tidak berkah, ya kebetulan anaknya sakit, anaknya nakal, itu di situ ketemunya. Ya sekalipun kita dimakangi dalam satu hari semalam, kita berdoa wa barokatan fi rizki. Kalau sumber dari rezeki yang kita terima itu seperti itu, ya itu harus kita cepat mawas diri lah. Kemudian tadi terkait dengan pengertian guru itu profesional. Jadi saya ingin juga pepatah lama, walaupun sekarang sudah sahih terdengar, pepatah lama itu guru adalah seseorang yang bisa dibugu dan bisa ditiru. Makanya saya tidak berharap dengar ada, mohon maaf, kalau saya mohon maaf dan marah, nggak laki nggak perempuan mendengar guru di selingkuh. Saya nggak mau dengar itu. Walaupun satu sisi manusiawi ya, tapi nggak mau dengar salah. Sudah sih nikah aja sih, banyak selingkuh. Sebab di situ juga gini Pak. Pak harga dulu juga akan dihitung sih. Maksud saya begitu.
Ya kalau misalkan sama-sama sudah punya suami semua istri ya sudah lah, tidak harus ngembubuhan pemajikan batur. Walaupun memang satu sisi begini Bu ya, ini model saya misalkan. Saya suka sama salah satu ibu sini yang kebetulan masih garis atau muda janda. Itu memang sebenarnya ya boleh. Wajar-wajar aja ya. Boleh. Gitu. Misalkan yang tidak boleh ya misalkan saya nyenengin salah satu ibu di sini yang memang punya suami gitu ya nggak boleh. Jadi saya nggak mau denger lah, tapi memang setelah sekian ya masa COVID ini nggak denger lagi saya. Kemarin kenceng banget bahkan ikut nangani. Ya itu hal-hal yang memang ada di manusia seperti itu. Ya, kita kan punya nafsu dan tubuh kita kan bukan menghilangkan nafsu tapi mengatur nafsu tadi itu. Jadi saya berharap saya tidak mendengar lagi karena memang guru itu adalah yang bisa digugur dan bisa ditiru. Makanya kan itu pepatah lama yang sudah sayu sekarang ya. Sudah sayu terdengar maksud saya. Zaman saya kecil hal itu kencang sekali. Malah dulu kan ada tulis di tembok. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berlari, murid kencingin guru. Itu kan dulu, itu gitu. Pak Ustadz, saya tuh ngalami sekolah di Ibida tadi ya. Ngomong lihat bangku gitu. Yang bangkunya tuh dulu dari pohon kelapa itu ya. Pohon kelapa dibelah jadi papan. Bangku. Kalau kurang tua kan lama-lama nyocok itu Pak. Itu salah. Tapi saya tuh kadang-kadang suka, ya Allah ya. Seperti itulah bicara. Jadi kembali ke masalah tugas pokok dan fungsi guru itu, saya kira guru itu mulia sekali lah. Buat saya kira memang guru itu mulia sekali kan memang harus tuntutannya kan harus bisa menjadi panutan, bisa penurutan siapa penurutan didik kemudian masyarakat. Karena kan masyarakat juga suka ngejasnya tuh saya enak sendiri, tapi guru juga gitu, nah itu kan. Iya, pegawai kemenak gitu. Sisi manusianya itu dihilangin. Nah, makanya ayo kita sama-sama kita niatkan yang lurus kemudian kita mulai berbenah lah. Yang muda juga setelah dinyatakan sebagai PNS ya saya berharap ya berperilakulah layaknya seorang PNS. Gitu. Karena kan sekarang zamannya seperti ini gitu. Di mana itu di berita itu kan ada seorang ibu nuntut pengen suaminya dipecat karena ketahuan mau berangkat aja di Bali ternyata di pinggir pantai di dalam mobil begitu gitu kan. Itu lagi geger itu di Sumatera Utara gitu. Jadi saya berharap kita semua terhindar dari yang seperti itu. Terhindarnya gimana ya? Caranya kita menjauhi untuk terhindar. Doa pengen terhindar tapi mendekati ya sama aja gitu. Kemudian itu tadi pengertian guru, kemudian tugas guru sama parent nggak begitu jauh. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran dan seterusnya. Makanya di musim kami seperti ini menjadi tuntutan besar buat kita seorang guru terutama. Kita harus melek IT. Kita tahu berapa bulan ini sudah kita yang namanya diklat ataupun bintek melalui Zoom ini udah luar biasa. Sampai Pak kasih saya kecapean itu ngatur waktunya. Karena terus bergilir. Saya komunikasi dengan beberapa kabit termasuk kabit Lampung gitu. Ya ternyata memang orang macam-macam. Kabit Lampung kan aslinya orang Lebak. Terus saya berennya sih kan enak aja Jakarta mau dapat honor kita masuk ngatur-ngatur aja. Mereka kan pemateri memang dapat honor. Kita tuh udah capeknya luar biasa Bu, ngatur jadwal itu untuk MI itu ya, besok tanggal 11 MI. Kemudian nanti terus itu. Ya kita capeknya di situ, makanya memang makanya kita saya ngajak ke kawan-kawan semua dimanapun saya ada kesempatan ngomong itu, ayo kita terus berdoa lah mudah-mudahan musibah COVID ini segera berlalu. Saya tahu ibu-ibu juga capek, ternyata mending ketemu sama siswa daripada seperti ini. Saya juga capek, semuanya capek. Dan capeknya kayak capek. Nggak puguh itu kata orang manajemen. Capek terpuguh. Udah capek terpuguh bahasa orang sini.
Artinya karena memang ini juga baru kejadian seperti ini ya begitu capek. Tapi begini maksud tadi terkait dengan bahwa memang COVID ini menuntut kita semua, khususnya teman-teman guru harus melek IT. Harus melek IT. Jadi di masa dunia industri seperti ini memang kita tidak boleh ketinggalan, jangan gaptek. Dan saya yakin sih kalau ibu-ibu, walaupun saya nggak punya satupun nomor teman-teman di sini, tapi ibu kepala punya, ibu-ibu lebih canggih daripada bapak-bapak. Kenapa? Karena ada masalah apapun itu akan diunggah di Medsos. Gitu. Ibu-ibu kan tiap hari rubah aja itunya informasinya sampai kayak enak badan dan semua itu. Maksudnya begini, bahwa sumber ilmu itu tidak hanya dari seorang guru. Sumber ilmu itu banyak. Makanya saya juga selalu ngajak ke kawan-kawan yang memang kebetulan sudah dipercaya jadi ini. Ayo tingkatkan ilmu pengetahuan. Baik dari melalui formal ataupun non formal. Dan sekarang bahkan ilmu itu ada di HP banyak, di Google itu. Saya seringkali hal-hal yang saya tidak bisa menerjemahkan dan seterusnya, yang mencari tahu dari Google itu. Dan bahkan sekarang walaupun sebenarnya kurang bagus, ngaji pun cukup di Google, ngaji pun cukup di YouTube maksud saya. Walaupun sebenarnya katanya ada informasi kurang bagus, tapi ya kalau kita sudah mengenal ya paling tidak untuk menambah ilmu dari situ. Sebab kalau kita tidak bisa mengoperasionalkan HP Android yang ini, itu kita ketinggalan. Ada yang nggak bisa, nggak ada kan? Insya Allah bisa. Ya walaupun juga COVID ini menjadi keluhan dari masyarakat karena anak-anaknya harus punya HP Android. Gitu. Saya pernah beli di Jalan Tengah ini Bu ya. Itu tadi anak-anak beli kuota tuh ngisi 5.000, saya bilang itu. Kalian jajannya bukan apem ya? Jajannya itu beli kuota tadi itu. Itu di sini, mohon maaf, sini kampungan ya. Iya. Jadi takut ada yang nggak terima, saya bilang kampung gitu. Itu di kampung, apalagi di kota gitu. Ya memang dunia udah begini, makanya tinggal kita bisa mengendalikan saja, jangan sampai lepas juga. Baik Bapak Ibu hormati, memang saya tidak utuh ya saya kasihkan ini ya. Jadi saya kira begini, terkait dengan tugas pokok dan fungsi guru tadi itu kan semua sudah tahu kalau di sini kekurangan jam, juga harus mencari ke madrasah lain yang linier itu ya ngajarnya apa gitu. Karena memang semakin kesini linier itu menjadi tuntutan. Lulusan apa, ngajarnya apa, kemudian sertifikasinya apa, itu harus linier. Jadi saya berharap kita sadar betul bahwa kita memang seorang PNS yang ada aturan mainnya, tidak bisa kita sembarangan kemudian mau berbuat seperti orang-orang yang tidak punya ikatan, jadi jangan sampai seperti itulah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu hormati, ke depan ini ada program yang namanya RKAM. RKAM itu elektronik rencana kegiatan dan anggaran madrasah. Ibu cukup tahu aja, takut nanti ada madrasah swasta yang nanya, karena memang ini program ini untuk madrasah swasta. Besok insya Allah kita launching. Kemudian RKAM itu apa emang isinya? Isinya seperti nanti penyusunan RKKL seperti kita, hanya itu yang khusus bersumber dari BOS. Jadi BOS nanti disusun seperti penggunaan itu pakai RKAM tadi itu. Kalau kemarin kan memang hanya ada cuplak juknis bahwa BOS ini bisa digunakan untuk honor sekian, untuk ini sekian, dan sekian. Dan itu tidak bisa dipantau oleh pusat. Tapi kalau nanti program RKAM ini sudah berjalan, ya insya Allah nanti bisa terpantau dari pusat. Karena terkadang program-program yang baru ini kadang-kadang kayak nggak masuk akal, kayak yang sulit. Ya karena baru ya, tapi ternyata setelah itu selesai juga bagus juga. Karena memang yang punya program itu juga bukan orang sembarangan yang membuat program itu, maksud saya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik. Kemudian juga khusus di kita memang selama COVID ini belum berlalu ya memang masih seperti ini. Tapi saya bersyukur sih sudah bisa tatap muka walaupun 50 dan kata di kepala
secara administrasi sudah ditempuh. Saya nggak mau ada kepala madrasah yang disoal gara-gara maksakan tatap muka. Saya nggak mau, tapi saya tadi sudah bilang persyaratan administrasi sudah ditempuh, ya syukur lah. Nah, mudah-mudahan juga aman. Amin. Karena memang informasi ini suka jadi hoax. Nggak ada katanya ada, padahal nggak ada. Artinya waktu itu kan Pandeglang baru 2 hari tatap muka di perumahan mana ada yang kena katanya. Akhirnya tutup lagi, padahal enggak. Jadi sering jadi begitu. Makanya saya juga tidak menyalahkan banget kepada masyarakat yang nanya ada nggak sih Pak Haji sebenarnya. Saya punya tukang orang Cirebon baru datang kemarin di rumah itu. Pak Haji yang COVID ini ada nggak sih? Ya ada lah. Sampai ada yang menanyakan ada tuh enggak. Tukang batu, tukang bangunan. Nanya ke saya, emang kenapa? Iya jadi kata dengan Jawa jargonnya, katanya politik. Waduh, kamu tahu politik juga ya? Ya sudah ada gini aja. Kamu kerja pakai masker, kalau nggak biar buka aja dulu, itu aja lah. Karena memang ada yang seperti itu. Jadi walaupun ada orang yang nggak terima, ternyata masih ada masyarakat yang nggak percaya. Ya silakan aja. Karena memang seperti faktanya kan barang nggak bisa dilihat. Itu. Jadi barangkali hanya ini ya yang bisa saya sampaikan. Memang tidak utuh ya, hanya seacak aja. Tapi intinya bahwa saya ngajak ke Bapak Ibu semua, di kawan-kawan semua, ayo kita bekerja dengan baik, niatkan kita ibadah, karena insya Allah kalau niatnya ibadah ya akan dapat pahala, melaksanakan kewajiban ya, gugur kewajiban ya, dapat pahala ya, itu yang kita maksud. Dan apa yang kita terima juga barokah. Amin. Kalau rezekinya barokah, insya Allah juga dimakan anak, dimakan suami, dimakan istri, itu enak. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.